masuk ke ruang kebudayaan ini niat atau terjerumus? Nah, karena itu kan sambil berjalan, masa selama 25 tahun lebih nggak muncul rasa cinta kan. Yang selama ini mungkin kalau bicara tentang kebudayaan pasti yang kuno-kuno, yang tradisional-tradisional, apalagi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, halo. Bertemu dengan saya, senang sekali hari ini kita bertemu dalam program Puli Pike di kanal YouTube Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut. Dengan saya, Nazar Shalom. Ya, dunia masih sakit, masih banyak sekali permasalahan dengan wabah dan segala macam. Dan ya, tapi di antara yang sakit-sakit itu tetap ada yang bangkit. Salah satunya Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dengan berbagai program yang ya hidup dan menghidupi. Dari itu hari ini kita mengundang sebenarnya tuan rumah nih. Tapi ya udahlah, kita undang ke Puli Pike, salah seorang perempuan hebat yang suka nodong. Dia adalah Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut, Ibu Irini Dewi Wanti. Selamat datang, Bu. Terima kasih. Tempat kami yang berbahagia. Ya, apa kabar, Bu? Keren tempatnya ya. Keren lah, keren dong. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Gimana? Udah selesai Lebaran, udah selesai. Iya. Ya, tapi pandeminya nggak selesai nih. Pandeminya masih. Iya. Insya Allah lah, mudah-mudahan doa kita bersama supaya semakin nurun. Kita bicara budaya hari ini, Bu. Kita berbicara kebudayaan, bagaimana gerakan-gerakan kebudayaan sepanjang wabah ini. Panjang isu-isu mau diajak wabah ngobrol saat pandemi. ngobrol pandemi dan ngobrol kreativitas, Oke. ngobrol bagaimana kemudian kita tetap bisa menghidupkan ruang-ruang kebudayaan ini. Betul. Sebenarnya. Betul. Dan yang pertama mau kita tanya, awalnya Ibu masuk ke ruang kebudayaan ini niat atau terjerumus? Banyak kan gak terjerumus. Keren banget pertanyaannya nih. Niat atau terjerumus? Dua-duanya enggak sih, gitu. Dua-duanya enggak. Karena kalau dibilang niat berarti kan saya soalnya kan sudah 25 tahun lebih loh kalau di PPNB Aceh ini gitu ya. Walaupun nama kantor ini sendiri berubah-berubah dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh itu awalnya. Saya sendiri awalnya kan memang sama sekali nggak kenal lembaga ini apa gitu. Walaupun memang latar belakang pendidikan saya memang ya dari jurusan sejarah gitu. Okay. Tapi ketika ya saya Fakultas Sastra. Wais, keren dong dari kami. Ketika ada teman-teman yang ngajak, ikut yuk PNS gitu, CPNS lah dulu PNS gitu. Di mana? Di Ditjen Kebudayaan. Di mana tuh? Di Jakarta. Waduh, gitu kan. Saya sendiri nggak ngerti nih CPNS karena waktu itu saya udah kerja gitu. Terus ya diajak gitu. Ya udah ikut tes gitu. Nggak sengaja. Saya juga nggak tahu kalau penempatannya itu harus di Aceh di mana gitu kan waktu itu. Nah, tahu-taunya di Aceh. Gitu. Nah, kan kalau dibilang niat kan berarti bukan niat kan gitu. Iya, untung-untungan sih sebenarnya. Untung-untungan gitu. Nah, terus kalau dibilang terjerumus enggak juga karena yang namanya kita sudah melangkah gitu ya. Nah, kita kan harus punya prinsip, gitu kan. Nah, ini harus diteruskan dan kita pastinya walau bukan dikatakan target, tapi pastinya kita punya arah. Betul. Kita mau ngapain sih ada di visi. sini, ada visi. Ya kita harus memang harus seperti itu saya kira idealnya gitu. Walaupun yang namanya untuk ke depan itu ya nggak akan semulus yang kita bayangkan, pasti banyak kendala, banyak masalah ya. Jadi ya memang artinya niat juga enggak, tetapi itu adalah
takdir ya. Kayak takdir. Iya. Jadi, tepatnya takdir. Kemudian kita jalanin dengan ikhlas, dengan penuh rasa cinta, karena itu kan sambil berjalan. Masa selama 25 tahun lebih nggak muncul rasa cinta, kan seperti itu Iya sih. kira-kira. Ya sih 25 tahun nggak ada cinta, apa rasanya kerja Itu 25 dia, tahun nggak ada. makanya. Kemudian apa ya, kalau sastra di Aceh Sumut mungkin menjadi salah satu patron lah, salah satu patron sastranya di dunia bisa dibilang, atau minimal Nusa Tenggara Asia Tenggara lah di tempat kita. Jadi ada banyak karya-karya sastra besar yang lahirnya di Aceh, itu di Sumut Barus ya. Iya. Jadi dan itu kemudian menjadi apa ya? Menjadi salah satu bentuk kebudayaan atau pangkal kebudayaan gitu. Nah, di Aceh Sumut yang paling menarik itu di kebudayaannya apa sih yang menarik? Kalau buat saya sih hampir semuanya menarik. Mau seni ya, kalau seni tari, teater, ya, musik apalagi gitu. Dan Aceh, Sumatera Utara memang sangat luar biasa dari sisi budayanya gitu, seniannya khususnya juga gitu. Selain melahirkan tentunya sastrawan-sastrawan besar, malah jauh di abad betul. sebelum abad 20 lalu juga sampai sekarang kan gitu. Itu juga artinya ini juga menjadi satu hal yang luar biasa sampai sekarang ini kita masih itulah darah yang mengalir ya. Iya, DNA kita tuh DNA kebudayaan, sastrawan barangkali katakanlah seperti itu, karena ya saya kira itu kalau digali terus dan ditemukan sekarang banyak loh anak-anak muda yang ternyata semakin saya maksudnya menekunin pekerjaan ini gitu, saya ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, kan salah satu bentuk mungkin bentuk kearifan, atau ya saya lebih sering bilangnya kearifan. Jadi di ruang budaya kita ini kan watak di Aceh dan Sumut ini kan keras. Iya. Ya kan? Keras. Jadi itu jadi masalah sih. Jadi masalah nggak untuk, maksudnya bagi kita yang mengurus kebudayaan, jadi kendala nggak sih dengan karakter-karakter seperti itu? Misalkan ada yang waktu kita mau bikin penelitian misalnya jadi satu hal yang apa? Ya, kalau kita belajar budaya atau kita melakukan pekerjaan konteksnya budaya, itu kan memang harus bisa melebur ya, gitu. Karena apapun ceritanya, kalau misalnya tidak dengan pendekatan budaya itu sendiri, ya akan terjadi gesekan, akan terjadi konflik, akan terjadi satu hal perbedaan yang nggak ketemu. Contohnya aja perbedaan bahasa kadang-kadang kan itu bisa aja menjadi gesekan, padahal maksudnya baik gitu. Ya. Itu kayak ada satu anekdot tuh, waang setanden nambo setanden lagi di kaki dua. Apa tuh? Kan? Jadi orang Jame ngomong dengan orang Aceh, mereka mencuri pisang. Jadi waang setanden nambo setanden lagi di kaki dua. Dibilang sama orang Aceh, hanji menan. Don tabohmu itu ekor dua. Sama sebenarnya. Padahal sama maksudnya kan, iya. Jadi dari sisi bahasa aja kalau kita istilah bahasa dan istilah-istilahnya kita nggak memahamin itu aja bisa terjadi kesalahpahaman yang membuat orang jadi emosi. Nah, apalagi misalnya kita terlalu menganggap bahwa budaya kita loh yang lebih bagus gitu daripada situ. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi kita kalaupun misalnya mau melakukan penelitian ataupun mau katakanlah kita mau mengangkat satu atraksi budaya dalam satu aktivitas pengembangan atau pemanfaatannya sendiri. Nah, kita kan harus memang benar-benar belajar, gitu. Belajar dari konteks sejarahnya, kemudian juga itu baru belajar ya. Kemudian juga memahami itu bahwa memang
kita nggak bisa katakan, oh di tempatku seperti ini loh, kok di situ beda gitu. Ya memang itu tradisi yang terjadi di masyarakat. Jadi artinya ya memang kalaupun misalnya, oh Aceh ini keras, Sumatera Utara keras gitu, itu sih hal yang ini aja gitu, yang nggak usah kita sikapin dengan, wah ini kok orang marah-marah kayak gitu. Iya. Ya enggak, orang memang sudah karakternya seperti itu. Tinggal makanya saya katakan tadi, kita harus bisa memahami perbedaan karakter itu. Dan kalau saya sih secara pribadi asik-asik aja tuh. Dan ada kendala dong. Malah itulah jadi tantangan ketika misalnya kita ketemu orang Aceh gitu ya, awal-awalnya ya malah justru ketika saya masuk ke sini, saya malah kok beda ya dengan anekdot atau apa nama joke yang berkembang di luar. Saya itu tahun 95, 96 di Aceh, saya jalan-jalan tuh sampai ke daerah Cot Keeng sana gitu. Masih sawah-sawah masih, Ya, masih sekarang konflik, banyak perumahan masih loh. konflik. Jauh sebelum konflik. Jauh ya. Jauh sebelum konflik, malah sebelum pecah ya gitu. Pecah ya. Saya datang ke sana. Datang dulu kan kita nggak kalau sekarang kan kendaraannya kalau dulu namanya labi-labi kan, Iya, angkot labi-labi. itu, naik labi-labi itu cuma sampai simpang Lambitra kalau nggak salah nama daerahnya. Ya, saya mau ke sana. Jalan kaki tuh masuk dari sana. Coba bayangin ada berapa kilo tuh sampai tembus ke daerah yang sana. Nah, di sepanjang jalan itu banyak yang bilang Pio Iya. gitu kan. Saya apa sih yang ditawarin ke saya? Apa sih yang ditawarin itu? Iya. Saya mau jawab apa dengan Pio itu gitu kan. Cuma saya senyum-senyum aja gitu. Ternyata kan singgah ya, luar biasa. Saya orang luar loh, mereka nggak kenal. Nah ini yang nggak diketahui orang luar. Ya, ada ruang-ruang positif juga sih. Iya. Sebenarnya banyak Berarti positif begitu ya. welcome-nya kan Welcome, orang. Tapi Pemulia kenapa jamenya, orang pemulia pemulia jamenya. jamenya yang keren banget. Nah di balik sikap keras kan gitu ada sebab gitu. Kenapa orang harus bertahan gitu ya? Iya, tapi juga ada hal yang kayak gini. Kalau kita bertamu itu pasti meskipun nggak ada, misalnya mereka di rumah itu nggak ada gula, tapi mereka ngutang. Nah itu yang keren banget. Saya bilang makanya kita nggak bisa, oh itu orang Aceh keras, orang Medan atau orang Sumatera Utara keras gitu. Di balik kekerasan itu kelembutan yang luar biasa dan sangat welcome. Yeah. Itu terjadi. Saya saat pertama-tama datang ke Aceh loh, saya jalan-jalan karena mau penelitian. Dapat kesan baik lah ya. Dah, itu Dapat yang luar kesan biasa. Ledak senjata ya. Enggak dong. Oke, ini kan pandemi nih Bu. Iya. Pandemi. Sebelumnya ya saya sedikit banyak tahu lah tentang BPNB bikin acara ya beberapa kali juga dulunya pernah sekali dua jadi juri juga di BPNB. Okay. Masih di kampus loh. Tapi kalau dibilang masih di kampus nggak bisa dihitung waktunya, soalnya di kampusnya lumayan lama. Jadi MA ya. hampir ya. Jadi BPNB punya banyak program. Dulu sebelum pandemi itu punya banyak sekali program. Nah selama pandemi kan, termasuk ini nggak panik nggak Bu di awal-awal? Panik dong. Panik lah. Panik nggak ya? Saya orang yang sebenarnya paling istilah anak-anak sekarang parno ya dengan penyakit. Karena buat saya secara pribadi ketika kita sakit tuh otomatis mental kita pasti down. Terus aktivitas kita pasti berhenti gitu. Sementara secara pribadi saya ini orang yang lumayan aktif. Saya jarang mau Sangat aktif. saya jarang mau Sangat diam. luar biasa aktif. Todongnya besok acaranya. Besok ya? Besok ya. Jadi ya otomatis down ya. Iya. Dengan kondisi pandemi awal-awalnya saya juga ketakutan, bingung mencari kebenaran informasi pun begitu banyaknya informasi yang masuk ya. Jadi kan kita mau percaya yang ini yang mana nih? Kalau kita bilang nggak percaya pun, tapi ada bukti di depan mata kita. Iya. Mau kita lihat yang ini, loh ternyata kenyataannya seperti ini. Jadi itu yang membuat kita bingung dan jadi ketakutan, terus juga ya panik. Pasti panik, nggak mungkin nggak panik kalau dalam kondisi seperti itu. Itu berefek nggak ke program atau kegiatan-kegiatan di Nah, BPNB? ya seperti saya katakan tadi, saya kan orangnya juga nggak mau diem ya.
teman-teman ya sudah sudah WFH semua. Karena kan kebijakannya kita harus mengikuti dari kementerian gitu. 25%. Ya kalau teman-teman BPNB ini 25% yang masuk kantor kan tinggal 5 orang. Iya. Tinggal 5 orang. Ya apa yang bisa kita lakukan? Dan 5 orang itu ya karena kan semua artinya SDM yang kita bangun di sini kita harapkan semuanya standarnya sama gitu. Tetapi kan punya keahlian masing-masing. Ada tim produksi. Ada memang peneliti, ada pamong budaya. Nah, ketika misalnya harus bekerja 5 orang ini gitu, ya kalau misalnya satu-satu yang masuk, sementara ini harus timnya ada 2, ada 3 gitu kan, susah. Dan kita awal-awalnya kan belum biasa itu yang namanya pakai kerja di rumah gitu, pakai Zoom meeting apa itu. Ya. Tapi memang ya dalam kondisi seperti itu, nah satu yang memotivasi saya pastinya. Ketika saya harus berbuat, saya nggak tega ketika banyak keluhan dari teman-teman komunitas, ya baik kelompok maupun perorangan, WA japri ke saya gitu. Ya mohon maaf ya, maaf sampai ini kan sudah berapa bulan, dah 6 bulan lebih gitu, japri sampai beras saja udah nggak ada. Gitu. Betapa terpukulnya saya. Karena kan banyak sekali yang harus berubah memang. Berubah siklusnya, siklus kerja, siklus kegiatan dan ya otomatis kan apalagi kalau seniman kan orang-orang panggung misalnya udah nggak bisa lagi keramaian, itu pasti jadi. Makanya saya panggil teman-teman saya bicara seperti itu. Kemudian juga saya koordinasi dengan Jakarta ya, pimpinan-pimpinan saya di Jakarta. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kebetulan sekali memang di UPT Ditjen Kebudayaan itu refocusing anggaran itu hanya kebijakannya untuk difokuskan penanganan COVID. Nah, jadi nggak ada istilahnya anggaran dipenggal terus nggak ada sama sekali. Kita hanya untuk memikirkan bagaimana penanggulangan COVID. Nah, dihubungkan dengan tadi yang saya dapat japri, saya dapat keluhan lain-lain. Berarti saya kan bukan bukan dinas sosial yang bisa bagi-bagi sembako, gitu kan. Karena kalau seperti itu menyalahi tugas dan fungsi kantor ini kan. Dan saya tidak berhak untuk melakukan itu. Gitu. Jadi seberapa panjang sebenarnya, seberapa lama atau mungkin lebih bagaimana cara mulai kemudian BPNB bisa bangkit? Saya pikir salah satu instansi yang paling cepat bangkitnya BPNB. Kayaknya sekitar 6 bulan COVID itu kita udah mulai berpikir. Saya udah mengumpulkan teman-teman, saya buat tim. Kita pikirkan ini pengalihan kita untuk fokus penanganan COVID ini yang sesuai dengan tugas fungsi kita, tapi bisa membantu teman-teman yang sudah terdampak, yang sudah mau kolaps ini gitu kan. Jadi kita harus buat kegiatan untuk mereka. Nah, saya kan pelajarin itu. Saya tonton TV, artis-artis nyanyi itu di TV sendirian, gitu kan ya, rekam gitu kan. Terus juga banyak lah yang bisa kita ini. Kenapa nggak seperti ini kita buat? Kita konsultasi ke Jakarta boleh gitu kan. Ya sudah, berarti kita harus cari cara nih. Saya mulailah dengan teman-teman. Tapi kan mereka semua belum tentu semuanya itu punya alat untuk ngerekam gitu kan. Oke, kalau gitu ada berbagai kegiatan yang mungkin bisa kita adopsi, misalnya webinar, terus dialog-dialog dalam daring. Saya senang sebut webinar itu, karena di situ pertemuan pertama kami. Kreativitas kan, kreativitas. Jadi ya macam-macam semuanya itu, semuanya pakai daring gitu. Nah, ternyata alhamdulillah. Walaupun BPNB ini mungkin nggak bisa memberikan banyak, tapi paling nggak itu stimulan untuk teman-teman berpikir mengatasi pandemi ini seperti apa. Betul. Membangkitkan kreativitas mereka. Hari saya webinar itu saya nggak punya duit sama sekali. Kemudian dapat webinar, luar biasa.
Ya, kreativitas apa saja yang dilakukan oleh BPNB sepanjang ini, maksudnya ya selain mungkin kan ya ada webinarnya, ada yang daringnya, Iya. kan ada yang luring juga dong. Ada. Nah, memang kan awal-awalnya kita memang sangat ketat ya prokesnya gitu. Jadi semua kegiatan awalnya memang ayo buat aja rekaman yang bisa masalah kualitas nanti aja, yang penting standarnya seperti ini gitu. Buat gitu sama teman-teman, silahkan. Itu berarti lebih kepada pengertian ke teman-teman kita. Nah, kita punya fasilitasi nih, bisa kita tinggal teman-teman memverifikasi ini berapa sih cocoknya dapatnya gitu. Ya kita melihat secara kualitas, oh ini segini gitu. Ya udah kita bantu gitu teman-teman. Ya silahkan kirimkan. Nah terus apalagi nih, ya udah kita buat webinar atau dialog interaktif gitu. Kita mintalah, kita panggil teman-teman, kita undang ya, maksudnya kita undang teman-teman komunitas, silahkan bantu teman-teman yang lain. Kita ada dana fasilitasi tapi buat kegiatan yang intinya adalah kita membangkitkan semangat teman-teman seniman, musisi, dan pokoknya yang orang-orang yang concern ya di bidang kebudayaan kita buatkan. Jadi buatlah ruang kreativitas yang dari sisi anggarannya BPNB yang mendanai seperti itu. Nah jadi sepanjang ini kan sepanjang pandemi ada semacam pembatasan lah, pembatasan jumlah orang, pembatasan segala macam. Sementara BPNB dengan berbagai programnya kan perlu banyak orang. Biasanya perlu banyak orang, kerja tim pasti. Itu kan jadi kendala tuh. Bagaimana disiasatinya itu? Nah sebenarnya kan ya ada kegiatan kita yang malah misalnya kita harus luring gitu. Awalnya memang setelah akhir tahun 2020 itu kan mulai ada kelonggaran, kan gitu. Kita pokoknya melihat segala peluang. Ketika misalnya pemerintah mengeluarkan ada peluang. Sehari ada kesempatan hajar. Kan gitu. Ayo kita ini ada peluang bahwa bisa ngumpulin orang, tapi yang penting ada izin ini. Kita urus izinnya. Nah, cuma ketika misalnya wah ini orangnya harus ini, ya kita buatlah artinya latihan dengan tentunya ruang lingkup yang nggak akan menimbulkan kerumunan orang. Kita buat pun untuk shooting ya, contohnya kita diminta BPNB ini diminta untuk membuat saat opening PKN itu ya, Pekan Kebudayaan Nasional itu, kita shooting di gunungan. Cuma shooting, tapi ternyata orang nonton di luar rame dikira ada konser apa. Jadi kita memang ya minta bantuan juga untuk dari sisi supaya kita tetap menjalani prokes ini tadi gitu. Ya kita buat itu. Kemudian juga ya pembagian waktu, penjadwalan dan lain-lain. Jadi intinya walaupun program tetap kita jalanin, prokes tetap kita taati. Gitu. Dan sepanjang pandemi itu grafik keberhasilannya bagaimana? Maksudnya untuk program-programnya itu. Karena kan kalau dulu pasti mungkin tingkat keberhasilan mungkin 90% sesuai dengan rencana. Kalau sekarang? Sebelum pandemi juga BPNB itu ya ada program-program yang artinya rutinitas yang tetap pelibatan terhadap komunitas, akademisi dan lain-lain. Cuma barangkali ketika yang lain itu masih stuck, masih terhenyak dengan pandemi ini, BPNB sudah bergerak. Itu satu. Kemudian, kita kan tantangan ini jangan menjadikan kita memang kolaps gitu ya. Kolaps udah pastilah kolaps gitu. Tapi bukan berarti kita berlama-lama terpuruk gitu. Tetap harus mencari peluang. Di mana peluang yang bisa artinya kita tetap melakukan tugas-tugas kita. Makanya karena semuanya itu harus daring segala macam. Ini kan harus ada medianya untuk daring itu. Kemana cantolannya gitu kalau bahasanya? Yaitu medsos kan, berarti Instagram, YouTube, gitu kan, Facebook. Nah, ya itu kita ini kan kita Twitter juga aktif tuh. Twitter, makanya itu yang kita ini kan kita fokus ke situ, gitu. Jadi menyesuaikan keadaan dengan ide mungkin, atau ide disesuaikan dengan keadaan mungkin. Itu inisiatifnya. Inisiatif atau ide
yang ada pada kami memang ya karena kondisi keadaan gitu. Mungkin kalau tidak terjadi ini hikmah, salah satu hikmahnya mungkin ya karena setiap masalah, setiap peristiwa ya kita diajarkan selalu ada hikmah kan gitu. Iya. Nah, saya kira hikmahnya adalah sekarang ini gitu ya, kan trennya anak-anak muda gitu, itu kan penggunaan medsos yang sangat luar biasa, betul. gitu. Nah makanya kita pada saat pandemi ini kita berikan tontonan, gitu, kita berikan ya konten lah istilahnya atau apa, yang tentunya memberikan pendidikan, gitu, memberikan pendidikan berisi gitu. Muatan dengan muatan budaya gitu. Yang selama ini mungkin kalau bicara tentang kebudayaan pasti yang kuno-kuno, yang tradisional-tradisional, apalagi sejarah gitu. Suruh baca buku gitu, sejarah nasional jilid 1 sampai jilid 10. Kan aduh agak repot kalau suruh memotivasi orang kalau sekarang membaca. baca buku kayak hampir nggak ada orang, hampir ya. Makanya kita buatlah misalnya BPNB itu mengeluarkan seri leaflet gitu ya, digital gitu. Nah, seri booklet atau leaflet digital. Kita memang bagaimana teman-teman yang peneliti ini kita nggak bisa nyetak buku-buku tuh juga kan nggak memenuhi standar prokes gitu kan. Karena buku harus dipegang ke tangan kita. Kalau dia dalam bentuk digital gitu, itu kan urusan dia sendiri dengan gadgetnya gitu. Terus kita buat leaflet digital itu gimana teman-teman nih memeras informasi-informasi yang sebelumnya mereka sudah temui di lapangan gitu. Tapi informasi itu jadikan jadi kecil-kecil jadi informasi. Saya jadi dapat ini kemarin di waktu leafletnya yang tentang Ratib Obor itu. Jadi kan dapat informasi baru tuh. Jadi nggak tahu kalau di Tamiang itu rupanya namanya Ratib Obor. Kirain kan kalau di bagian barat selatan atau di mana itu Ratib Elatif. Nah, jadi sesuatu yang sangat informatif saya pikir di situ. Nah, sepanjang pandemi Bu, ada nggak yang mungkin ada satu program yang menurut Ibu yang sudah dilakukan yang paling menarik mungkin dari BPNB yang bikin Ibu kayak gitu? Saya yang jelas semuanya itu menarik, walaupun saya paling ini ya paling ya itu ininya lah bahasanya masterpiece. Nah itu Bandar Lamuri. Bandar Lamuri, Astakona keren banget. Ya Bandar Lamuri. Itu kan program bisa dibilang ya program besar, dan kemudian BPNB mampu untuk bikin sebuah pementasan tanpa harus melibatkan penonton yang betul. Dan bisa dibilang itu pertama di Aceh. Betul. Jadi saya kan mikir ini sudah gitu. Dan artinya ya webinar udah tadi kan. Terus nyanyi-nyanyi, nari-nari, bahkan takbir gitu ya. Iya, betul. Festival takbir juga sudah daring gitu. Nah, tapi ini ada satu kegiatan lagi nih gitu. Yang awalnya memang secara konsep memang bukan daring gitu. Karena ada festival gitu. Nah, festival pasti otomatis ya luring lah gitu kan. Karena memang bukan daring awalnya. Cuma ketika kita harus merevisi itu tapi tanpa harus terlalu jauh dari konsep awalnya gitu. Karena konsep awalnya memang kita berpikirnya gini. Kita kalau di Sumatera Utara kan ada opera Batak. Tapi untuk di Aceh saya bingung. Awalnya memang dari pertengahan waktu sebelum kita Bandar Lamuri itu, saya udah berpikir apa kita mau mengangkat teater tradisional yang ada di Aceh, gitu kan? Nah, ada macam-macam tuh ada. Nah itu jadi ternyata kan banyak dan itu harus dikaji ulang dulu gitu. Wah kalau kaji ulang ya nggak sekarang kan gitu. Perlu waktu yang panjang. Perlu waktu gitu. Terus kita mau ngangkat naskah apa ya? Saya juga bingung gitu. Saya kumpul dengan teman-teman lagi. Kira-kira Aceh itu punya naskah apa sih yang keren atau misalnya yang ini gitu yang bisa kita angkat? Loh, Bu, kata teman-teman ini, kan ada kura-kura berjanggut, gitu kan? Oh besar. iya ya. Tapi karya saya besar. memang ya 900 halaman saya belum tamat baca. Saya pertama berapa kali tapi masih belum hafal nama tokoh-tokohnya semua. Yang paling hafal pasti dong Astakona. Jadi itu karya paling keren karena saya juga
ngikutin ya kalau ulasan-ulasan Ulasan. teman-teman gitu. Memang saya tahu itu keren, tapi gimana caranya? Oh, harus ketemu dengan penulisnya kan gitu. Ketemu sama penulisnya, saya ceritakan. Saya punya kegiatan ini, tapi dengan saya merevisi idenya seperti ini, mengangkat karya sastra ini menjadi satu pertunjukan. Iya. Saya bilang gitu. Bisa, Bu, gitu. Bisa, saya dikasih gitu. Saya bingung, ini gimana mulainya? Iya. Gimana mulainya? Ya, maaf aja. Maksudnya saya harus melibatkan orang luar karena kan ya memang saya belum pernah melihat gitu. Bagaimana ya seperti kita Bandar Lamuri ini kan dengan berbagai aspek yang masuk ke situ gitu kan. Property, art, segala macam. Semuanya gitu. Nah, sementara di luar saya udah pernah gitu, udah pernah melihat. Nah, saya gandeng Thompson karena dia kan juga maestro pelestari opera Batak. Dia sudah biasa pementasan sampai ke luar negeri itu panjang kan. betul ceritanya, keren. Makanya saya ketemu di Medan. Saya memang gitu. Bang Thompson, saya di sini datang ya. Besok ya. Besok ya gitu. Soalnya kalau saya nanti seminggu lagi saya udah berpikir yang lain. Tapi ya itu ada sisi di mana kemudian kebermanfaatan untuk seniman, untuk budayawan atau praktisi-praktisi sepanjang pandemi ini, saya pikir juga ya BPNB sudah bekerja dengan sangat baik lah. Itu mungkin di mata saya sebagai orang dalam. Jadi kemudian nih ada program apa lagi nih, Bu? Yang akan atau yang sedang nih? Yang sedang apa yang sedang dipersiapkan atau yang sedang dijalankan dan yang akan? Ya, karena pandemi di 2021 masih ada, sampai sekarang ini juga masih ada. Tantangan juga saya kira kalau di 2021 kan semua juga ada bergerak nih. Masa kita terpuruk terus satu tahun ya. Nah, kita nggak menjadikan apapun yang di luar sana mereka melakukan apakah sama persis dengan yang dilakukan oleh BPNB ataupun berbeda. Tapi bagi saya secara pribadi dalam memimpin lembaga ini kita harus tetap belajar dengan siapapun. Kita belajar gitu. Terlepas itu misalnya lebih baik misalnya teman-teman melaporkan lebih baik yang kita buat, Bu, ya nggak masalah itu, tapi menjadi referensi gitu. Sekecil apapun sebenarnya kita tidak boleh mengabaikan apa yang dilakukan oleh orang lain. Bisa aja itu menjadi peluang kita juga. Misalnya ya kita selama ini kenalnya misalnya musisi A, B, C gitu. Nah ternyata ada si X ini yang lebih keren gitu. Ya nggak apa-apa. Dan saya selalu bilang nggak ada kok di sini yang langganan teman-teman BPNB walaupun misalnya Nazar sekalipun. Jadi kita harus tetap belajar terus dan memperkaya itu. Iya, memperkaya, lebih ke memperkaya. Semakin makanya di 2021 ini gitu ada kegiatan yang kegiatan memang pertama itu kegiatan dari prioritas ya dari Ditjen Kebudayaan seperti Kanal Budaya, Jalur Rempah, seperti itu kan. Nah, dua kegiatan ini ya Platform Indonesiana masih juga ada gitu kan. Nah, tapi yang untuk Jalur Rempah, kemudian Kanal Budaya ini karena memang yang khusus Kanal Budaya ini kan program baru nih, gitu untuk mengisi tentunya kanal budayaan ya di Ditjen Kebudayaan. Tapi semua UPT di Ditjen Kebudayaan itu bergerak untuk mengisi konten dari kanal budaya. Tapi tentunya ada standar-standar. Karena kalau namanya dia konten seperti itu bisa ditonton di Amerika sekalipun orang bisa nonton kan gitu. Dan makanya, ruang juga menjadi sangat luas kan. Betul. Jadi ada banyak seniman yang kemudian bisa kita libatkan. Makanya kita ini juga peluang loh untuk teman-teman yang terlibat dalam kanal budaya ini untuk mengeksplor diri gitu ya. Jadi karena ini akan jangkauannya akan sangat luas dan BPNB-nya sebagai fasilitator untuk menyediakan ruang teman-teman berkreasi dan tunjukkan potensi diri masing-masing untuk berbuat lebih baik kan gitu, berbuat yang terbaik katakanlah seperti itu di kanal budaya ini. Kemudian gitu juga Jalur Rempah.
Kalau selama ini kita bicara Aceh itu sejarahnya luar biasa, gitu kan, banyak. Kalau ditanya orang mana banyaknya, mana yang luar biasa, kita nggak bisa jawab, kan aneh. Nggak tahu ya. Banyak ada. Gitu. Ada pokoknya kan nggak lucu kita Itu jawab karena kayak gitu. kayak cerita ini, kita punya kerajaan yang besar. Mana kerajaannya? Nah itu Banyak makanya ada. melalui jalur rempah ini kita akan menarasikan sejarah Aceh dari konteks yang terkait dengan jalur rempah ini. Maka pelibatannya akademisi, asosiasi-asosiasi seperti misalnya MSI, ATL, Monasa, AAI gitu, itu kita libatkan. Kemudian juga komunitas-komunitas ya. Jadi memang Karena menjadi- jalur menjadi rempah bahan- ini bahan baku sejarah. ada 5 pilar. Selain historia yang tadi sejarah, juga ada seni, kemudian ada aktivitas-aktivitas seperti kriya, kuliner gitu, ya kan. Nah ini jadi wastra kain Aceh itu yang mana sih gitu kan. Oh iya. Nah itu justru pada program jalur rempah ini yang kita gali semua. Kalau kita bilang Aceh nggak mau ketinggalan nih di jalur rempah, kita harus buktikan gitu. Nah itu. Dan satu lagi ya, kebetulan kita juga harus menangani Sumatera Utara ya. Sumatera Utara itu punya program destinasi pariwisata super prioritas. Jadi dari DSP. Apa singkatannya? Jadi ya DSP ini sendiri kan ada di 5 daerah gitu ya. Kawasan Danau Toba. Tapi yang super katanya 10, Bu. Ya, tapi fokusnya yang 5 dulu makanya super prioritas. Oke. Prioritas 10, 5 super prioritas. Oke. Minum dulu. Tadi program yang mungkin sedang dan akan dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut ini, salah satunya jalur rempah. Jalur rempah dalam secara kasar dimaknai di luar itu pasti rempah-rempah bumbu makanan lebih spesifik ya. Nah, apakah jalur rempah ini ke bumbu makanan atau bagaimana? Jadi kalau bicara tentang jalur rempah sendiri atau program jalur rempah, bukan hanya kita dalam konteks bisa bicara sejarah masa lalu kita, tetapi justru kita bicara masa lalu, hubungannya dengan saat ini dan kedepannya akan seperti apa, gitu. Nah, kalau bicara tentang jalur rempah, kalau dibilang makanan tadi, ya betul juga makanan, gitu. Tetapi, nah sebenarnya mengawalin kenapa gitu ya, jalur rempah ini ada kaitannya dengan makanan. Jalur rempah ini adalah budaya gitu. Karena contoh simpelnya aja gitu. Makanan misalnya yang berkembang saat ini pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang membawakan. Iya. Gitu. Terus katakanlah misalnya kalau masa lalu itu memang diawali dengan datangnya orang-orang, itu motivasinya perdagangan. Tapi masa lalu itu orang singgah di satu pelabuhan itu bukan kayak sekarang transit di bandara 1-2 jam. Orang berlayar bertahun-tahun, pengembara-pengembara maupun pedagang-pedagang dari Eropa, Asia Tengah dan lain-lain sebagainya, itu menyinggahi satu pelabuhan itu untuk transit menunggu musim angin gitu. Itu kan sampai 6 bulan maksimal, minimalnya maksud saya. Ya, otomatis di masa 6 bulan itu kan terjadi interaksi sosial ya antara bandar-bandar pelabuhan yang mereka singgahi dengan masyarakat lokal. Ya, ada pencampuran kebudayaan juga pasti di situ. Yang akhirnya juga diaspora masyarakat. Kemudian ya simpelnya kalau di berbagai daerah di Nusantara gitu, kita nggak heran ada komunitas Arab, komunitas India atau Kling gitu. Gitu juga kalau misalnya di Aceh kita kenal dengan rempah-rempah Kling di Pidi gitu. Pasti ada masyarakat pendukungnya kan. Iya, pasti. Gitu. Ya itu diaspora seperti inilah yang pada akhirnya muncullah kebudayaan baru. Membentuk kebudayaan baru. Jadi bicara tentang jalur rempah bukan masalah sejarah masa lalu. Nah,
keterhubungan kan Iya. gitu, keterhubungan. Dan bukan cuma masalah sejarah bumbu-bumbu masakan. Ya, bukan sejarah bumbu-bumbu masakan. Contohnya aja misalnya kita bicara kalau misalnya Aceh gitu. Aceh punya aksara nggak? Aceh enggak. Aksaranya kan Arab Jawi. Nah, Arab Jawi. Tulisan Arab ya kita bilang, Iya. walaupun Arab Jawi, Arab Melayu atau Iya. gitu. Nah, saya kira dari aksara yang kita punya aja gitu. Itu udah jelas kan. Atau jangan-jangan aksara Arab tuh aksara Aceh gitu. Aceh bawa ke Arab. Bawa ke Arab, Ribuan gitu. kita nih. Kan Aceh bahasa terlebih turun-turunnya. Nah, itu. Nah, tapi intinya karena kita sendiri menyatakan bahwa itu Arab, berarti itu kan tulisan Arab toh, gitu. Nah, itu aja menjadi salah satu bentuk bahwa adanya satu kebudayaan, pengaruh. Ya, Aceh punya sangat kaya dengan manuskrip. Aksaranya Arab. Ya, Ya. beberapa kosakata kita juga. Kata juga bahasa Arab, ya kan. Nah, itu juga salah satu bentuk bahwa adanya pengaruh jalur rempah di Aceh. Iya. Jadi di manuskrip itu apa isinya kan gitu. Isinya selain mengenai akidah, mengenai agama lah katakanlah secara umum, tapi juga banyak masalah kebudayaan di sana. Iya. Bahkan juga bumbu masakan. Nah, bumbu masakan, pengobatan. Gitu. Ya, betul. Kemudian ada apa? Musim, segala macam lengkap. Betul. Jadi apa namanya pengetahuan atau kearifan tradisional masyarakat masa lalu dituliskan dalam manuskrip Iya. yang saat kemudian kan gitu saat ini itu diwariskan, pewarisannya kan lalu itu. Contoh, kita mungkin kadang-kadang kita gengsi gitu ketika kita misalnya didera sakit terus pengobatannya gitu pakai alternatif gitu. Wah, kampung. Kampung. Obat kampung. Harus medis, harus yang obat-obatan kimia gitu. Padahal ya ada di satu tempat gitu. Kita sebut Tengku, ya kan, ahli pengobatan. Antri, berangkat pagi, malam nanti baru. Tapi kalau ketahuan berobat di situ malu. Iya. Padahal karena apa konotasinya selalu dianggap kita magic atau padahal enggak, itu obat-obatan yang diramu. Ya, betul. Dengan apa? Dengan bahan baku yang ada di sekeliling kita. Ya, sakit Walaupun perut sekarang makannya cuma delima ya. iya. Nah, itu. Kampung. Ya, itu kan kisah dari mana tuh para tengku itu kalau enggak pewarisannya pasti dari indatunya dulu gitu. Iya. Dan kita sekarang gengsi. Padahal justru sekarang kan orang malah karena efek dari obat-obatan kimia itu kan terlalu ekstrim ya. Orang menempuh cara lain. Ya. Dengan yang kita sebut lah berobat alternatif atau herbal. Gitu. Herbal itu kan ya pasti jamu-jamuan ya. Yang artinya tumbuhan itu juga ada di sekitar kita kok. Mestinya. Gitu, mestinya gitu. Tetapi kita ya itu tadi kenapa kita harus gengsi? Padahal nanti ketika tumbuhan itu ditemukan oleh orang dari luar, ternyata itu sangat ampuh dalam misalnya membasmi satu penyakit atau Ya. ya. Terus dipatenkan, kita Patenkan, tinggal diproduksi. bengong. Kita kemudian jadi pembeli Kita pembeli. dan percaya. Percaya. Oke, Bu, yang terakhir Bu, pesan. Oke. Pesan bagi mungkin bagi generasi muda untuk di Aceh, Tan Sumut terhadap kebudayaan mereka. Iya. Saya kira kalau sekarang kita nggak perlu gengsi lah gitu. Kita nggak perlu gengsi dengan budaya kita sendiri, kalaupun misalnya itu akar tradisi sekalipun gitu. Karena yang namanya akar tradisi itu intinya adalah pesan kearifan moral bagi kita ya. Nah, saya kira kalaupun modern silahkan gitu. Tetapi kita tetap ketika kita masih artinya bertahan pada konteks budaya kita yang penuh dengan kearifan. Ya. Insya Allah kedepannya kita nggak bakalan ketinggalan. Mau 4.0, 5.0 itu semua bisa disesuaikan. Karena budaya itu dinamis. Tapi tetap kita berakar pada tradisi kita masing-masing yang sangat luar biasa. Apa sih yang nggak ada pada kita? Itu tadi saya cerita kenapa gengsi ketika berobat-obatan tradisional yang memang sebenarnya obat-obatan yang
apa namanya kimia itu juga akarnya itu. Kemudian kita kesenian, orang K-pop gitu kan, keren gitu. Lah bagian-bagian dari K-pop ternyata diadopsi dari tarian kita. Iya. Nah kitanya yang nggak tahu. Habisnya begitu kita bergerak, wah udah keren gitu. Nah makanya sebagai anak muda saya kira juga jangan terlalu membutakan diri bahwa kita itu ketinggalan. Iya. Gitu. Justru harus punya kreativitas, kita mengangkat semuanya dari akar budaya kita untuk disesuaikan dengan modernisasi. Oh, Pemanfaatan media juga itu penting. Jadi kita nggak bakalan ketinggalan. industri berkembang dan kemudian sesuaikan diri dengan Sesuaikan. industri. Oke, itu. Well, terima kasih Bu. Ini Sama-sama. atas waktunya, kesempatannya. Nanti kita podcast lagi ya. Asik kok ngobrolnya sama Najar. Ya, itu tadi pesan dari Bu ini. Jadi ya, ya jangan malu dengan kebudayaan sendiri, jangan pernah gengsi. Dan pesan dari Puli Pikir tetap sama, jaga kesehatan. Kemudian ya jangan sia-siakan kesempatan, tetap harus terus cantik, terus baik, terus tampan dari jiwa, dan jangan lupa berbakti pada kedua orang tua. Puli Pikir, sampai jumpa lagi.